Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya akan analisa CSD untuk hari ini. Oke, masuk sesi London ya. Saya akan buka lagi dari time frame daily dan H4. Oke, di H4 kemarin saat harga masih di sini, saya prediksi dia akan naik sampai ngambil ini, buy stop liquidity. Dan sekarang dia udah ngambil ya. Ini mapping saya waktu itu tanggal 12 hari pokoknya pas masih di sini nih, masih di sini. Dan beberapa hari ini mapping saya meleset. Nah itu saya banyak dibully sama orang-orang ya. Saya nggak peduli, tapi saya nggak peduli. Kalau misalkan kita bikin video kayak gini, kalau kita benar kita dipuji, kalau kita salah kita dimaki-maki. Dan nggak sedikit orang yang ngejapri saya hanya untuk maki-maki. It's okay, no problem. I don't care. Oke. Nah untuk XUSD ini dia setelah ngambil high di sini, saya pikir dia akan ngebreak jadi boss gitu. Taunya enggak, dia malah turun. Nah zona sekarang ini zona yang menurut saya tricky. Saya nggak tahu apakah dia akan naik lagi jadi boss ataukah dia akan failure swing. Biasanya untuk cari sell saya tuh gini. Ini kan sebentar di sini saya tunjukin ya. Ini kan ada boss di sini. Nah, ini dia naik nih dari sini nih. Ini kan high H4 ya, high valid H4 di sini. High valid H4 di sini. Nah, dia naik terus nih. Naik. Nah, saya akan sell ketika high ini di break setelah jadi boss. Nah, maksud saya itu, saya akan cari sell ketika ini di break nih dan jadi boss. Cuman, saya nggak expect dan nggak bisa tahu kalau dia bakal failure swing gitu. Saya nggak tahu, itu hal yang paling susah untuk dianalisa. Failure swing itu susah menurut saya untuk dianalisa. Nah, di sini kemarin di time frame H4 di sini tuh ada inversion fair value gap di sini. Nah, ini EVG bearish, EVG bullish di sini dipecah sama EVG bearish. Nah, saya tuh pikir kemarin di sini dia akan ngebreak EVG ini, ternyata enggak. Kalau di broker saya di FX Open itu kayaknya ngebreak. Nah, ini dia ngebreak. Tapi di Oanda enggak. Tapi dia masih respect sih di zonanya di sini. Nah, kalau di Oanda dia malah sama sekali enggak di break. Nah, di M15 itu kemarin ada chok bearish. Kemarin saya nggak fokus. Kemarin saya terlalu fokus ke ICT. Di mana choknya? Di sini kita lihat. Ini break of structure, jelas banget break of structure. Saya udah lama nggak marking SMC kayak gini. Ini pullbacknya di sini, atau di sini. Pokoknya di sini nih pullbacknya nih. Ini inducementnya. Nah, di sini ada pullbacknya diambil dan boom, change of character di sini. Kita ukur Fibonacci OTE dari sini ke bawah dan dia masuk ke OTI di sini, lalu turun. Optimal trade entry. Nah, kemudian di sini dia bikin boss break of structure M15. Nah, harusnya zona sekarang itu zona sell ya, harusnya ya. Cuman saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu, lagi-lagi saya nggak tahu apakah dia akan failure swing lalu dia nge-break atas ataukah justru dia turun ke bawah. Nah, failure swing adalah hal yang sangat sulit untuk ditebak, dianalisa. Ini sudah masuk area optimal trade entry di sini. Cuman saya nggak ambil sell, ya, saya nggak berani ambil sell. Di sini juga dia ada yang namanya IEVG di sini, BPR lah di sini, dia respect BPR. Nah, kita lihat nih, apakah dia akan turun sampai ke sini, sell set liquidity, ataukah dia malah ngebreak high valid dan jadi chok. Ini sell set liquidity, ini adalah high valid sini. Nah, tapi di sini setelah jadi boss M15 di sini sama sekali nggak ada inducement. Nah, itulah kenapa saya ragu untuk sell. Biasanya ketika dia nggak ada inducement, dia akan ngebreak high di sini nih. Ini akan jadi chok kalau dia di break. Sama sekali nggak ada inducement di sini ketika jadi boss di sini. Dan H1 pun dia hanya sweep sini, hanya sweep. H1 sweep, M30 sweep. Nah, di M15 di sini ada setup inversion fair value gap di sini. Di M5 lebih jelas. Nah, semalam saya kurang sabar nih nunggunya nih, aduh. Harusnya di sini profit sini nih.
Nah, saya nggak tahu nih apakah di M15 ini dia akan turun ke bawah. Kalaupun dia turun ke bawah dia akan jadi bos gitu, simpel gitu. Ntar malam kan hari Jumat ya. Setiap New York itu pasti volatilnya lebih besar ya, kayak di sini nih yang semalam nih turun dia dari sini nih ke sini. Kencang banget ya, cuma 2 candle doang. Turun jauh 2 candle doang. Nah, kita nggak tahu nih apakah dia akan turun. Kalaupun dia turun, ya kita jangan merasa FOMO ketinggalan sell. Kita bisa cari buy di bawah. Nah, coba kita cek sebelah kiri di 1 jam apakah ada POI yang bagus. 4 jam gitu untuk kita cari buy. Misalkan dia break gitu ya, low. Nah, di sini kita lihat zona-zonanya di sini liquidity. Kalaupun dia ngebreak ke bawah, cari buy di sini di bawah liquidity. Di sinilah nih. Coba kita hapus. Jadi ketika dia misalkan dia turun ya, dia turun baru kita cari buy untuk counter. Nah, kalaupun dia naik, kita bisa plankan untuk buy. Misalkan dia naik ya, misalkan. Nah, kalau zona sekarang tuh sebenarnya di supply ya, sebenarnya supply dan dia ada respect nih ya. Kita pakai Fibonacci itu dia ada respect dari sini nih. Udah running lah ibaratnya kalau kita sell tuh udah running. 075, 079, 062. Nah, ini Fibonacci-nya. Apakah dia akan turun dan jadi bos? Apakah dia akan naik jadi cok? Saya nggak tahu. Saya nggak expect. Intinya setelah jadi bos itu dia rawan ya. Misalkan ini kan jadi cok nih. Oke lah jadi cok. Cok aja kadang suka gagal ya. Ini dia respect. Naik lalu turun dan jadi bos. Nah, kalau jadi bos kayak gini, belum tentu dia turun ke bawah, belum tentu. Mungkin dia akan naik lagi nih. Naik lagi gitu. Nah, tapi saya nggak tahu nih dia akan naik apa nggak. Saya nggak buy. Intinya di sini tuh tengah-tengah. Zona tengah-tengah, zona antara low dan high. Low dan high. Oke, saya biarin aja dulu. Kalaupun dia turun, saya akan ancang-ancang cari buy. Entah itu inversion fair value gap, entah itu breaker block, entah itu change of character. Coba contohin breaker block. Oke, waktu itu kan saya mapping di sini ya. Pas harga belum naik ya. Waktu pas mapping saya benar itu nggak ada satupun yang ngebully, Semuanya diem. Oke. Nah, kemarin saya mapping salah. Buset, banyak banget tuh yang parah lah pokoknya lah. Nah, ini ya pas masih di sini nih harganya nih. Saya replay, saya tunjukin breaker block itu apa. Kemarin saya sempat buy limit di situ. Saya tunjukin ya di sini ya. Jadi kita lihat sini. Saya kemarin buy di sini profit. Masih saya hold. Dan di sini muncul nih. Ini ya mappingan saya ya. Lihat, nah ini dan di sini nih kebentukannya breaker ini breaker block. Jelas banget kalau kita pakai line chart mungkin lebih jelas. Nah, itu ya. Saya buy limit sini. Cuman nggak kesentuh. Kalau breaker itu gini, buy limit, saya kan kemarin buy limitnya kan di sini di pokoknya dikit banget lah di sini pokoknya nih. Nah, di sini pokoknya nih. Nggak ambil bawah banget, nggak ambil atas banget. Breaker itu intinya di RBS ya. Di RBS. Nah, kadang meskipun RBS juga dia turunnya ngelebihin RBS gitu. Nah, itulah saya kemarin ambil terlalu bawah biar SL nggak terlalu lebar. Ternyata masih nggak kejemput juga. Dan dia naik terus jauh sampai high valid H4 di break. Nah, ini diam aja nih orang-orang nih pada nggak ada yang ngebully. Baru kemarin dibully-bully. Oke, sebenarnya udah risiko sih ya. Kalau bikin YouTube kayak gini nih, dibully orang udah risiko. Nah, ini sekarang kita lihat pakai replay. Nah, di sini kita lihat zona sekarang adalah zona supply. Dan di sini pun terdapat order block sell. Di sini. Cuman saya nggak ambil sell dulu ya. Terserah lah harga mau kemana. Intinya saya menunggu ketika dia di break, baru saya cari buy. Ketika ini di break, saya cari pullback. Buy. Sabar lah pokoknya lah. Pokoknya 2 hari ini saya loss 2 hari ini. Astagfirullah. Ada masanya saya itu profit beruntun ya. Bahkan seminggu kadang nggak pernah loss. Dan ada masanya juga saya itu loss beruntun. Tapi nggak tiap hari sih, kayak misalkan Senin profit, Selasa
Rabu loss, nah gitu tuh. Itu hal yang nggak bisa dihindari ya. Kalaupun kita backtest sekalipun pasti ada masa konsekutif loss, itu pasti ada. Dan semua trader pasti ngalamin yang namanya konsekutif loss atau loss beruntun, pasti. Oke lah, nggak apa-apa, saya mappingnya salah. Untuk sekarang saya nggak entry dulu. Oke. Oke guys, untuk yang nanya breaker block tadi saya udah jelasin ya. Nah kalau inversion fair value gap itu dia sistemnya untuk yang high win rate tapi lama kebentuknya ya. Dia tuh perlu ngambil kayak gini nih, sell side liquidity. Nah di sininya kalau misalkan dia ngebreak di sini ya cuman shadow doang, nih kayak gini nih, shadow doang. Nah semalam saya nggak entry lagi nih semalam nih, cuman mental saya udah down duluan semalam, mau entry lagi. Nah di M5 itu muncul nih IEVG nih untuk counter ke atas. Ini ada IEVG di sini, IEVG bearish di counter. Pokoknya ketika dia turun naiknya strong, dia pullback langsung naik gitu. Nah di sini lah zona buy semalam harusnya. Tapi saya nggak masuk lagi. Saya nggak buka market. Pas buka market saya lihat ini, anjir, gold. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kita akan menunggu lagi. Saya nggak tahu apakah dia akan turun jauh, apakah dia akan naik, saya nggak tahu. Hal yang sulit saya prediksi adalah failure swing. Kalau teman-teman punya pendapat silahkan komentar di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.